Mekanisme outburst dapat dijelaskan dengan menggunakan sebuah diagram sederhana, yaitu diagram T efektif dan surface density, ya, sigma. Ya, di sini kita gambarkan di subuh vertikal ada temperatur efektif, di subuh horizontal adalah kerapatan permukaan. Nah, dalam keadaan quiescence, kondisinya stabil, di sini transfer massa dari sekunder itu lebih besar dibandingkan dengan laju akresi dari piringan ke katai putih. Ya. Sehingga jumlah materi di piringan perlahan-lahan meningkat. Kerapatan piringan pelan-pelan meningkat, terus meningkat. Seiring dengan peningkatan kerapatan, temperatur juga ikut meningkat. Hingga suatu saat, disk menjadi jenuh. Ya, tidak mampu lagi temperaturnya meningkat, tidak mampu lagi density-nya meningkat. Ya, maka tiba-tiba disk itu akan melonjak temperaturnya ke temperatur yang baru, ya, yang temperatur melebihi 10.000 Kelvin. Struktur disk berubah secara tiba-tiba. Yang tadinya gas netral, tiba-tiba berubah menjadi plasma. Nah, ketika disk itu menjadi plasma, viskositasnya tinggi, gesekannya tinggi, ya, sehingga laju transfer massa itu yang sebelumnya stabil menjadi kalah oleh laju akresi, karena laju akresinya tiba-tiba tinggi, ya. Nah, laju akresi yang tinggi ini menghasilkan energi yang lebih banyak, ya. Energi yang lebih banyak ini memanaskan disk, ya, terus-menerus memanaskan disk. Nah, itulah yang menyebabkan disk menjadi stabil dalam keadaan temperatur yang tinggi. Tapi karena laju akresi itu lebih tinggi daripada laju transfer massa, maka massa disk itu pelan-pelan turun. Kerapatan permukaan disk itu menjadi pelan-pelan turun, hingga suatu saat kerapatannya terlalu rendah untuk bisa menopang kestabilan itu. Ya. Nah, pada saat kerapatan sudah terlalu rendah ini, tiba-tiba terjadi rekombinasi di dalam disk, ya, sehingga plasma itu kemudian berubah menjadi gas netral lagi, dan akhirnya disk kembali ke posisi quiescence lagi. Dan setelah masuk quiescence, pelan-pelan karena transfer massa, density-nya akan meningkat lagi, meningkat, dan seterusnya, dia muter-muter seperti itu, ya. Nah, jadi di antara dua temperatur itu, temperatur tinggi dan temperatur rendah, di tengah-tengahnya itu ya temperaturnya tidak stabil. Temperatur tidak stabil ini merupakan struktur dari disknya adalah campuran dari gas netral dan gas terionisasi. Nah, selama outburst, surface density dan temperatur itu menurun perlahan-lahan. Karena laju akresi tinggi, sementara suplai materi di bintang pasangan lebih kecil, keadaan stabil ini bisa membuat density di permukaan itu turun. Ya, density turun terus. Temperatur yang tinggi ini ada batasnya. Ketika density sudah terendah, ya, satu saat tidak mampu lagi menopang ketidakstabilan itu, dan setelah beberapa hari, temperatur tiba-tiba anjlok sehingga dwarf nova tampak kembali redup. Setelah redup, berarti dwarf nova kembali menjalani masa-masa quiescence, masa-masa tidur. Berikutnya akan dibahas tentang bagaimana mekanisme terjadinya superhump. Superhump itu menurut teorinya disebabkan oleh tidal instability, ketidakstabilan gaya pasang surut.
Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, pada dwarf nova tipe SU-UMA bisa terjadi dua macam outburst, yaitu normal dan super outburst. Keduanya disebabkan oleh thermal instability. Pada saat super outburst terjadi fenomena lain, yaitu superhump. Superhump terjadi karena tidal instability, yaitu gaya pasang surut dari sistem bintang ganda, menyebabkan piringan akresi menjadi lonjong. Piringan akresi itu dalam keadaan quiescence, itu bentuknya lingkaran sempurna. Kalau sebelumnya lonjong, dia akan mengalami proses yang namanya sirkularisasi radius, ya, sirkularisasi bentuk, sehingga menjadi lingkaran. Nah, tapi sebaliknya, pada saat terjadi tidal instability, disk yang tadinya lingkaran, itu berubah menjadi lonjong. Terjadinya tidal instability ini tidak sembarangan, ada syaratnya. Syaratnya adalah perbandingan massa antara sekunder dan primer itu kecil, atau Q-nya kecil. Ya. Kemudian bisa terjadi resonan 3:1 antara frekuensi gerak partikel di piringan dengan frekuensi orbit bintang sekunder. Nah, kalau kedua syarat ini terpenuhi, ya, disk bisa berubah dari lingkaran menjadi lonjong. Piringan akresi yang lonjong kemudian berpresesi dalam arah prograde. Jika bintang sekunder berada dekat ujung piringan, transfer momentum anguler dari piringan ke orbit itu membesar. Laju akresi massa meningkat, disipasi energi juga akan meningkat. Ya, piringan akresi menjadi sedikit lebih terang. Sebaliknya, pada saat bintang sekunder jauh dari piringan, kecerangan piringan sedikit menurun. Ini ada satu simulasi yang menggambarkan bagaimana perkembangan accretion disk, mula-mula ukurannya kecil, terus kemudian menerima materi terus-menerus, sehingga membesar dan kemudian menjadi lonjong. Dan ketika dia menjadi lonjong, ya, ada bagian ujung kelonjongannya itu mendekati L1, mendekati bintang sekunder, ya, sehingga dia mengalami lebih besar kehilangan momentum sudut. Kehilangan momentum sudut yang lebih besar membuat lebih banyak materi bergeser ke arah dalam, mendekati katai putih, sehingga laju transfer massanya, laju akresi massanya lebih tinggi. Ya, itu yang membuat puncak superhump. Jika piringan akresi ini statis, maka periode of superhump itu akan sama dengan periode orbit. Tetapi ternyata pada umumnya dalam keadaan lonjong ini piringan itu orientasi kelonjongannya tidak tetap. Dia berpresesi ke arah prograde. Akibatnya periode superhump biasanya sedikit lebih panjang daripada periode orbit. Berikutnya akan dibahas bagaimana presesi disk itu bisa mengubah kecerlangan CV sedikit sehingga menimbulkan fenomena superhump. Kita lihat misalkan suatu posisi ketika bintang sekunder berada dengan ujung kelonjongan disk. Ya. Pada saat ini transfer momentum sudut dari piringan ke orbit itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini gravitasi dari bintang sekunder akan lebih efektif terhadap ujung disk. Kemudian bintang sekunder mengelilingi bintang primer. Nah, setelah satu keliling, disk juga berubah orientasi, tapi geraknya tidak secepat bintang sekunder mengelilingi bintang primer. Dia berpresesi. Nah, sehingga dalam posisi ini bintang sekunder itu berada jauh dari materi-materi di piringan. Ya, dalam keadaan seperti ini, superhump dalam keadaan menurun, tapi belum sampai minimum superhumpnya. Ya,
Nah, yang jelas transfer momentum sudut dari disk ke orbit bintang sekunder lebih kurang efektif dibandingkan yang sebelumnya. Nah, demikianlah sebabnya bagaimana bisa terjadi superhump. Ya, superhump itu tidak selalu ada. Ya, kenapa? Karena piringan itu tidak selalu lonjong. Dalam keadaan normal, piringan atau accretion disk itu bentuknya lingkaran. Ya, dalam keadaan lingkaran tidak ada superhump. Ya, kita lihat pada saat bintang V1028 Cygni ini, ya, pada tanggal 29 sudah mulai super outburst, ya, tapi piringan masih dalam keadaan lingkaran. Pada tanggal 30, ya, bentuk piringan sudah mulai sedikit agak lonjong, sehingga ada fluktuasi cahaya sedikit. Pada tanggal 31 Juli, superhump sudah berkembang dengan sempurna, berarti piringan sudah lonjong secara maksimal. Ya. Nah, ketika bintang sekunder paling dekat dengan ujung kelonjongan piringan, ya, maka kita akan melihat puncak superhump. Ya. Ketika bintang sekunder berada paling jauh, ya, berada paling jauh dari rata-rata posisi disk, maka dia akan kelihatan sebagai superhump minimum. Ya, jadi demikianlah di kuliah tentang dwarf nova ini, ya, sehingga Anda mudah-mudahan bisa mengerti bagaimana mekanisme terjadi super outburst biasa, dan bagaimana mekanisme terjadinya superhump. Terima kasih.